Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahayyina wa as'aluhu bimannihi wa karamihi yaj'alani wa iyyakum min ahlil ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir bil ijabati jadira. Ayyuhal ikhwatul kiram, kita lanjutkan lagi kitab kajian Mawa'idus Sahabah. Nasihat-nasihat para sahabat. Kita masuk ke Mawa'id Anas ibn Malik. Nasihatnya Anas bin Malik. Baik, seperti biasa kita berikan sedikit biografi, kita jelaskan siapa Anas ibn Malik. Disebutkan di sini huwa Anas ibn Malik ibn Nadhr ibn Damdam al-Ansari An-Najjari, jadi dari kalangan Ansor yang memang asli penduduk Madinah. Ahadu a'lamis sahabah al-masyahir, salah seorang tokoh sahabat yang populer, terkenal. Kalau disebutkan Anas ibn Malik, rata-rata semua tahu, Masya Allah. Kenapa dia ini terkenal? Littisalihil wathiq bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan memang Anas ibn Malik memiliki hubungan dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hubungan kerabatan, bukan. Tapi hubungan pertemanan, suhbah salihah. Kawanan yang betul, Masya Allah, terjaga betul dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan haitsu talat suhbatuhu lahu, bahkan pertemanan Anas ibn Malik dengan Nabi kita Muhammad SAW itu panjang sekali, insyaallah. Fabalagat 10 sanawat, yang mana pertemanannya itu sampai langgeng 10 tahun, insyaallah. 10 tahun itu nempel terus lo ya, 10 tahun. Bukan kayak kita baru ngaji setahun 2 tahun lepas sama ustaz nih. Masih mending setahun 2 tahun, 2 bulan udah lepas. Mana fulan? Ndak kati, ndak kejingoan, ndak nampak lagi wujudnya. Ini 10 tahun langgeng terus, Masya Allah. Makanya kalau di kita ini kan kadang-kadang hadir majelis, kadang-kadang enggak, kadang-kadang hadir, kadang-kadang enggak, dan sebagainya. Kalau Anas bin Malik lah, beliau terus temani Nabi kita SAW dari awal sampai terakhir, Insya Allah. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, beliau mensifati Anas ibn Malik dengan ucapannya Al-Imam. Anas adalah seorang imam, pemimpin. Al-Mufti, orang yang berhak memberikan fatwa dari kalangan sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Muhaddits, ahli hadis, bahkan termasuk minal mukthirin, orang yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum tahu umurnya Anas ibn Malik jumpa dengan Nabi itu 10 tahun. Nanti kita sebutkan. Beliau meninggal, Nabi kita SAW meninggal umur berapa? 20 tahun. Tapi hafal hadis ribuan hadis. Masya Allah. Kita kenal Islam dari umur kecil, bahkan sebelum balik, sampai sekarang memegang agama Islam. Udah 40 tahun gitu. Hafal hadis? Enggak. Hafal insyaallah. Tapi innamal a'malu binniyat. Itu muttafaq alaih. Sepakat kita semua hafal. Nah, kalau Anas bin Malik cuma 10 tahun tapi hadis yang diriwayatkan oleh beliau tuh ribuan hadis. Di luar kepala beliau Anas bin Malik. Kunyahnya Abu Hamzah. Abu Hamzah Al-Ansari Al-Khazraji, dari suku apa? Khazraj. An-Najjari, dari kabilah Bani Najjar. Al-Madani, yang berasal dari kota Madinah. Khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembantunya Nabi kita Muhammad SAW. Dulu termasuk cara dekat dengan Nabi kita Muhammad SAW adalah jadi apa? Pembantu. Kalau sekarang kita status pembantu itu apa? Hina kebanyakan. Tapi kalau zaman Nabi kita Muhammad SAW khadim, suatu hal yang mulia. Tapi khadimnya siapa?
Pembantunya siapa? Kalau pembantunya Rasul sallallahu alaihi wasallam mulia, insyaallah. Itu cara untuk dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pembantunya ulama. Seperti itu. Wa tilmiduhu, dan muridnya Rasul kita Muhammad SAW, dan disebutkan oleh Az-Zahabi di sini wa akhiru ashabihi mauta, sahabat yang paling akhir termasuk meninggalnya siapa? Anas bin Malik. Tapi bukan paling akhir, yang paling ujung itu ada. Tapi Anas bin Malik termasuk sisa-sisa sahabat yang lama hidupnya, yang panjang umurnya, dan disebutkan termasuk yang akhir-akhir wafat. Udah punah para sahabat, tapi masih ada Anas bin Malik. Jadi seperti itu. Taib, rawa anin Nabi SAW ilman jamma. Anas bin Malik meriwayatkan ilmu yang banyak dari Nabi kita Muhammad SAW. Diambil dan tidak pernah ada rasa puas di sisi Anas bin Malik untuk ngambil ilmu dari Nabi kita Muhammad SAW. Bukan cukup sampai situ. Wa an Abi Bakar, ngambil ilmu juga dari siapa? Abu Bakar, wa Umar, wa Uthman, wa iddah min ashabihi, dan beberapa jumlah para sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Dan muridnya khalqun adim, banyak sekali, minat tabi'in, dari kalangan tabi'in. Dan disebutkan Sarad al-Hafidh al-Mizzi, al-Imam al-Mizzi mengatakan dalam kitab Tahdhib, itu sekitar 200 orang yang belajar dari Anas bin Malik, dan 200 ini berhasil. Ada yang belajar dari Ana, tapi yang hafal hadisnya cuman innamal a'malu ya. Ini 200 jadi semua. Jadi betul-betul jadi. Maksudnya 200 itu ulama-ulama kibar minar ruwat anhu, yang meriwayatkan ilmu yang banyak dari Anas ibn Malik. Ceritanya dulu kenapa ada kedekatan dengan Nabi kita Muhammad SAW. Anas cerita, qadima Rasulullah SAW al-Madinata, Rasul SAW datang ke kota Madinah, wa ana ibnu ashrin, ketika itu saya umur berapa tahun? 10 tahun. Wa mata wa ana ibnu ashrin, dan beliau meninggal saya umurnya 20 tahun. Itu umur masih muda sekali, Masya Allah. Umur 20 tahun meninggal Nabi kita Muhammad SAW. Jadi sebenarnya umur 10 tahun itu udah cukup belajar kalau serius, tapi tetap gali. Tapi untuk berdakwah bisa aslinya. Tapi sekarang progres yang ada di kebanyakan kaum muslimin, kenal sunnah tuh nggak cukup 10 tahun, bahkan 15 tahun pun nggak bisa ngapa-ngapain. Itu terjadi. Kita mondok dari satu mutawasid, satu SMP, 2 SMP, 3 SMP, 3 tahun, lanjut ke Thanawiyah, lanjut ke SMA, 1 SMA, 2 SMA, 3 SMA. Berapa tahun? 6 tahun. Kuliah berapa semester? 8 semester. Hitungan tahun berapa tahun berarti? 4 tahun. 6 tambah 4 berapa? 10 tahun. Tapi progresnya kami selaku mahasiswa atau yang sudah mondok tamat sampai kuliah tidak seperti progresnya siapa? Anas ibn Malik. Harusnya 10 tahun itu udah mencakup banyak hadis gitu loh. Ternyata kita ini udah kenal sunnah sampai 15 tahun, 20 tahun, apa progresnya nggak tahu. Hafalan Quran nggak nambah. Itu sebenarnya ada suatu hal yang harus kita tanyakan, introspeksi diri. Makanya kata Umar, hasibu anfusakum, coba dihitung hisab diri kalian qabla an tuhasabu, sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, menangnya Anas bin Malik disebutkan di sini, fa sahiba nabiyahu sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik itu menjadi kawannya Nabi, atamma suhbah, dengan pertemanan yang paling sempurna, perfect gitu loh, kawan yang nempel di mana-mana. Walazamahu akmalal mulazamah, dan beliau sertai terus Nabi kita sallam dengan penyertaan yang sempurna. Mundu an hajar, sejak Nabi sallam hijrah datang ke kota Madinah, sampai kapan? Wa ila an mat, sampai Nabi sallam meninggal. Wa ghaza ma'ahu ghaira marrah, bahkan beliau berperang bersama Nabi kita sallam enggak cukup sekali. Tapi zaman dulu orang belum balik enggak boleh ikut perang, kita enggak boleh ikut perang. Nah, umur 10 tahun belum bisa berangkat. Berangkat. Wa bai'a tahta syajarah, dan beliau termasuk orang yang membaiat Nabi kita Muhammad SAW di bawah pohon. Itu ma'ruf hadisnya.
disebutkan ja'at bihi ummuhu ila Rasulillah sallam. Ibunya Anas bin Malik yakni Ummu Sulaim datang ke Rasul kita Muhammad sallam. Faqalat ya Rasulullah. Ibunya langsung datang. Makanya sebenarnya keberhasilan anak dalam pendidikannya itu termasuk jasa besarnya siapa? Ibu. Tapi kalau ibunya nonton TikTok terus nggak akan berhasil. Nggak akan berhasil. Pastikan nggak akan berhasil. Kebanyakan nonton TV, kebanyakan apa dan sebagainya nggak berhasil. Tapi kalau Nabi kita Muhammad SAW lihat para sahabat gimana didik para anak-anaknya, didatangkan, bahkan dikatakan ya Rasulullah, wahai Rasul SAW, nggak nanggung-nanggung loh ya, hadza ibni Anas, ini anak saya, anak kandung saya namanya Anas ibn Malik. Ataituka bihi yakhdum, saya datang kepada engkau, jadikan saja dia ini seorang pembantu, nggak usah ragu, dia ini pembantu engkau sekarang. Fad'ullaha lahu, tapi saya minta tolong doakan kebaikan untuk anak saya, jadikan dia pembantu. Dibayar? Enggak lah, Anas bin Malik cuman minta apa? Doa. Faqala, apa kata Nabi kita SAW? Allahumma akthir malahu wa waladahu. Nabi SAW enggak membayar dia, tapi Nabi SAW mendoakan Anas bin Malik. Apa doanya? Allahumma akthir malahu, ya Allah banyakkanlah hartanya, wa waladahu, dan banyakkan anaknya. Banyak harta sama banyak anak. Apa kata Anas bin Malik? Fa wallahi inna mali lakathir, demi Allah harta saya itu melimpah ruah, banyak sekali. Sebabnya doa Nabi kita Muhammad SAW, hatta inna qaraman li la tahmilu fi sanati marratain, sampai tanaman anggur saya, kebun anggur saya itu bisa panen, yang mana yang lain itu panennya setahun sekali, kalau saya setahun 2 kali. Panennya setahun 2 kali, yang mana di kebun-kebun yang lain setahun cuma berapa? Sekali. Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu terjadi. Nggak usah jauh-jauh, kita punya kebun karet, sebelah punya kebun karet, kadang-kadang kebun karet sini subur, yang sana nggak subur, itu terjadi. Dan itu bimasyiatillah, terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang ajib, hujannya juga sama, tanahnya juga sama, tapi Allah bedakan tanahnya Anas bin Malik dengan tanah yang lain, tanamannya Anas bin Malik dengan tanaman yang lain. Sebab doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa wulida li sulbi mi'atun wa sittatun, dan keturunan saya jumlah semuanya 106 orang. Jadi dihitung sama Anas bin Malik, masih hidup loh ya, jumlah semua berapa? 106 orang. Ingat Anas bin Malik semuanya. Kalau kita udah mbah-mbah, udah lupa, kamu siapa nak ya? Saya cucu mbah ini. Oh, namanya siapa? Fulan. Keluar bentar datang lagi, kamu siapa nak ya? Lupa. Itu padahal cucunya cuma berapa? Ini cucunya semua sama anak-anaknya total berapa? 106. Mi'ah wasita, 106 orang. Dan ingat Anas bin Malik, Masya Allah. Wallah alam, kenapa kok bisa ingat di masa tua? Sebenarnya kata para ulama, diasah dengan Quran. Antum cek pak, semakin tua syekh, semakin kuat hafalannya, semakin kerasa seniornya. Kalau kita semakin tua semakin lupa. Tapi mereka para ulama lah. Antum lihat deh, semakin tua para ulama, semakin matang ilmunya, semakin hafal hadisnya. Antum ceklah semua para ulama, rata-rata kayak gitu, rata-rata seperti itu. Kenapa? Karena mereka ini diasah dengan Quran. Nah kalau kita sudah tua tuh kadang-kadang baca Qurannya tahu apa? Lesu, malas, makanya cepat pikun, cepat lupa. Wa qad mata minhum thamanun fi ta'un al-jarif alladhi waqa'a sanata 69. Tapi anak-anaknya atau keturunannya Anas bin Malik itu banyak meninggal, jumlahnya sampai 80 orang, sebabnya kena penyakit ta'un. Penyakit apa? Ta'un. 60 orang banyak, 80 orang banyak meninggal. Dan itu terjadi ta'unnya tahun 69 Hijriah. Banyak yang meninggal. Taib, disebutkan di sini ista'malahu Abu Bakar As-Siddiq sa'iyan 'ala sadaqah. Abu Bakar As-Siddiq menggunakan Anas bin Malik dipekerjakan untuk ngambil harta zakat. Diambil sama Anas bin Malik, fulan diambil. Dan itu atas permintaannya Al-Faruq Umar bin Al-Khattab. Faqala ib'athu, wahai Abu Bakar,
jadikan dia ini karyawan engkau untuk ngambil harta zakat. Kenapa? Fa innahu labibun katib, karena dia orang cerdas dan orang yang bisa menghitung. Kirim dia. Itu karena kecerdasannya Anas ibn Malik. Meninggalnya wallahu alam bisawab itu di tahun 93 Hijriah. Umurnya lewat dari 100 tahun. Lewat 100 tahun dengan hafalan yang kuat sekali dan hafalan yang kualitasnya betul-betul bagus yang Allah berikan untuk Anas ibn Malik. Taib. Itu singkat tentang Anas ibn Malik. Kita masuk ke wasiat beliau atau nasihat yang beliau pernah sampaikan untuk murid-muridnya. Disebutkan di sini qauluhu, wasiat beliau, idza laqita imra'atan faghammit 'ainayka hatta tamdi. Kalian jika berjumpa dengan salah seorang wanita, faghammit 'ainayk, maka tutuplah mata engkau. Bukan cuman tundukkan, tapi apa? Mejem. Hatta tamdi, sampai engkau lewati dia atau dia lewati engkau. Insyaallah. Mejem. Kalau kita zaman sekarang mejem, nabrak. Tapi kalau zaman dulu kan Masya Allah padang pasir dan sebagainya bisa mejem terus jalan. Sampai kita kira-kira kita lewat baru buka lagi. Ini Masya Allah tabarakar rahman. Nasihatnya Anas bin Malik itu memiliki faedah yang banyak sekali. Disebutkan idza laqita imra'atan, kata Anas, kalau engkau jumpa dengan wanita faghammit 'ainayk, tutup, bukan lagi tundukkan, tutup mata, hatta tamdiya, sampai engkau lewat atau dia yang lewat. Faedah yang pertama dapat kita ambil, kata para ulama, menjaga pandangan adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Anas ibn Malik itu bukan wasiatnya Anas aslinya. Wasiatnya siapa? Rabbul Izzati wal Jalal, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Apa kata Allah? Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah wahai Muhammad, perintah Allah untuk Nabi kita sallallahu. Kullil mu'minin, katakanlah untuk orang-orang yang beriman, laki-lakinya, yaghuddu min absarihim, agar mereka nundukkan pandangan mereka. Wa yahfadhu furujahum, dan mereka menjaga kemaluan mereka. Dzalika azka lahum, itu lebih suci bagi mereka. Apa kata para ulama? Allah sandingkan antara menundukkan pandangan dengan menjaga kemaluan. Orang yang tak bisa menjaga pandangannya biasanya tak bisa menjaga apa? Kemaluannya. Makanya itu sepaket sudah itu. Orang yang terbiasa itlaqul basar, dia campakkan pandangannya kemana kemari dan sebagainya, nggak bisa dia jaga itu. Itu kata Allah SWT. Sebenarnya untuk wanita juga sama. Katakanlah untuk para wanita-wanita yang beriman, yaghuddna min absarihinna, juga sama, tundukkan mata-mata mereka. Wa yahfadna furujahunna, dan jaga kemaluan mereka. Kenapa? Masya Allah, ayyuhal ikhwatul kiram, karena menjaga pandangan itu penting bagi kita. Musibahnya Masya Allah ya, semua dari kita itu Allah takdirkan pasti kena ujian di mata, semuanya. Tapi ada yang dia paksakan matanya untuk melihat yang haram, ada orang yang Allah muliakan untuk nundukkan apa? Pandangannya. Tapi wa illa, setiap manusia yang baligh Allah kasih cobaan dengan cobaan apa? Ujian mata, semuanya. Hatta para sahabatnya. Maka apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Innallaha kataba ala ibni Adam hadzahu minaz zina. Allah Subhanahu wa taala menetapkan sebuah bagian untuk Bani Adam yang pasti mau nggak mau terkena Bani Adam, mau nggak mau. Ini kata siapa? Nabi kita Muhammad. Semua Bani Adam itu kena bagian zina, kena. Kata Nabi kita Muhammad SAW. Terus apa maksudnya? Adraka dzalika la mahalah, pasti dia terkena zina dan itu nggak mungkin dihindarkan. Apa kata beliau? Fazinal ain an-nazar, zinanya mata dengan cara apa? Melihat. Sekarang siapa yang nggak kena musibah zina mata? Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Orang tuh banyak kena ujian di situ. Tapi orang yang mulia dia langsung tundukkan. Orang yang Allah berikan musibah, dia akan terus pandang itu wanita. Yang kedua,
Wa zina al-lisanil mantiq, dan zinanya lisan adalah ucapan, rayuan. Kalau zaman kita sekarang namanya gombalan. Apalagi jadi orang pujangga, suka merayu para wanita yang bisa ditipu dengan harta yang pada ujungnya dia pun tak merasa bahwa saya bahaya menghadapi dia. Itu banyak terjadi dari mata, harta, tahta, wanita. Sudah habis. Makanya ayuhal ikhwatul kiram, gombalan-gombalan itu harusnya kita bisa hindarkan. Harusnya. Antum tahu sekarang, na'udzubillah, kata para ulama, gombalan, rayuan, wazinan lisanil mantik, zinanya lisan adalah dengan ucapan rayuan. Kata para ulama, bukan cuma dengan lisan. Sekarang zamannya apa? Chattingan, digombali. Apalagi sekarang itu ada namanya motion, pakai motion apa itu, love, sikit-sikit pakai love, sikit-sikit pakai love, bukan ke istrinya, bukan ke ibunya, ke siapa? Wanita yang bukan mahram baginya. Dan itu na'udzubillah thumma na'udzubillah terjadi. Kalau seandainya kita dulu awam, buang. Jangan sekali-kali mau kita ulang. Na'udzubillah. Kenapa kata dia? Oh, ini kan biasa. So, membiasakan sesuatu hal yang Allah larang itu nggak bisa menjamin sesuatu hal itu akan istilahnya menjerat kepada perbuatan berikutnya. Sekarang na'udzubillah, perbuatan zina itu dimulai pertama kali dengan sesuatu hal yang dianggap wajar padahal itu maksiat. Antum ceklah. Zaman sekarang yang wajar lah, udah sulit untuk apa menundukkan pandangan, padahal bisa. Zaman sekarang yang nggak apa-apa lah, cuman love saja, cuman love saja, itu kan cuman simbol saja. Atau antum sekarang tahu, na'udzubillah, ada motion yang pipi merah itu, yang pipi merah nggak usah dipakai. Motion apapun, hatta senyum untuk lawan jenis jangan dipakai, dan nggak usah kepanjangan. Assalamualaikum akhi, waalaikumsalam ukhti. Assalamualaikum, salam. Afwan, ana ada kebutuhan. Sampaikan kebutuhan dari awal sampai akhir, jelaskan dengan sejelas-jelasnya. Kalau ana bisa bantu, ana bantu. Ini enggak, ada apa ukhti? Nanti sepotong lagi, nggak usah. Terlalu banyak hal-hal seperti itu, pintu-pintu celah waswas siapa? Syaitan. Wan nafsu tamanna wa tashtahi, kata Nabi. Yang namanya mata itu berzina dengan melihat yang Allah haramkan, kemudian lisan itu berzina dengan rayuan-rayuannya, yang ketiga jiwanya pun akhirnya memiliki syahwat dan berangan-angan untuk mendapatkan yang Allah haramkan. Na'udzubillah. Wal farju yusaddiqu dzalika kullahu am yukadzibuhu. Yang menentukan zina terjadi, zina besar yang terjadi adalah apa? Farj, kemaluannya. Kapan sudah na'udzubillah berhubungan badan, zina wajib dirajam. Untuk yang sudah apa? Menikah. Aslinya orang-orang berzina, na'udzubillah, kalau seandainya memang betul berzina, mau nggak mau sudah harus mati, udah jumpa sama Allah. Makanya bahaya perbuatan zina itu. Yang pertama mata, yang kedua lisan. Pada puncaknya syahwat kita itu pun menggebu-gebu, dan itu didustakan sama kemaluan atau diiyakan sama kemaluannya. Makanya Masya Allah, kita harus hindarkan pandangan mata dengan sebaik mungkin, Insya Allah. Taib. Yang lain, Allah perintahkan kita untuk menundukkan pandangan mata sampai dalam kondisi tak sengaja melihat yang Allah haramkan. Gak sengaja loh ya, tetap tundukkan. Disebutkan oleh Jarir ibn Abdullah. Jarir ibn Abdullah mengatakan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nadril fujaah. Aku bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang pandangan mata yang tak sengaja. An-nadril fujaah, tiba-tiba lewat akhwat, nggak sengaja tertengok. Nah, kalau seandainya ada akhwat yang lewat, kita nggak sengaja melihat, apa kondisi kita? Itu pernah ditanyakan oleh Jarir ibn Abdullah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kata Jarir, sa'altu Rasulullah SAW an-nadhril fuja'a. Aku pernah tanya tentang hal itu kepada Nabi kita SAW. Fa'amarani an asrifa basari. Dan beliau pertama kali perintahkan untuk saya, palingkan wajah engkau, pandangan mata engkau dari dia. Palingkan. Ini enggak masuk akhwat. Sampai keluar pintu lagi. Bukannya dipalingkan, malah diikuti. Itu syaitannya itu. Syaitanun fi jusmani insin. Syaitan dalam wujud manusia. Kalau nggak kita bisa tundukkan pandangan mata kita, habis. Makanya kalau udah sekali nggak sengaja, jangan diikuti lagi. Dan itu perintah Nabi SAW untuk Ali bin Abi Thalib. Apa kata Nabi? Ya Ali, wahai Ali, la tutbi an-nadhrah an-nadhrah. Jangan engkau ikuti pandangan pertama dengan pandangan kedua, lanjut pandangan ketiga. Jangan. Fa innalakal ula wa laysa lakal tsaniyah. Yang Allah berikan rezeki untuk engkau itu pandangan pertama, enggak dosa. Pandangan kedua enggak boleh. Lewat akhwat, tundukkan. Sekali tadi halal, enggak haram, enggak hitungan dosa. Ih, tengok lagi enggak ya? Cantik tidak tadi itu ya? Ditanya enggak, diangkat sama dia, hukumnya haram. Bukan berarti akhwat, jangan tundukkan, tengok terus, mumpung pandangan pertama, nggak gitu. Karena perintah Nabi langsung apa? Tundukkan. Kalau ditengok terus, itu nggak hitungan pertama. Hitungan pertama itu nggak sengaja, ingat Allah, tundukkan langsung tundukkan. Nah, ngangkat lagi, itu pandangan kedua, dan hukumnya sudah Allah haramkan yang kedua. Jadi pertama itu tak sengaja, ya sudah. Apalagi sekarang itu kan udah banyak istilah-istilah wanita-wanita yang memiliki paras muka yang cantik. Lewat gadis, cacat itu, calon cantik. Lewat lagi, macan itu, mama cantik. Lewat lagi, apa semua istilah itu. Dan Anda tahu itu bukan dari orang awam, dari ikhwan. Ustaz, lewat, macan itu Ustaz. Apa macan? Mama cantik. Istilah dari mana? Istilah orang sini lah. Anda tahu dari orang sini. Maksudnya istilah-istilah itu memang diistilahkan oleh orang-orang yang mungkin nggak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu harus kita tinggalkan. Dan memang fitnah yang paling besar yang Allah uji untuk manusia, untuk umat Islam, itu wanita. Wanita. Ujian yang paling besar, nggak lain, nggak bukan. Laki-laki fitnahnya itu yang paling besar wanita. Nabi kita SAW mengatakan, ma taraktu ba'di fitnatan hiya adhar 'ala rijali minan nisa. Tidak ada aku tinggalkan satu pun ujian yang lebih berat bagi laki-laki dibandingkan ujian apa? Wanita. Ujian-ujian lain bisa lulus. Ujian A lulus dia. Ujian mendengarkan musik lulus. Ujian semisal masalah harta lulus. Ujian kedudukan lulus. Tapi untuk ujian masalah wanita banyak yang tidak lulus. Dan kalau nggak lulus ujian dari Allah, nggak bisa remedial, nggak ada nggak ada pengulangan. Imma surga, imma neraka sudah. Kalau gagal neraka, kalau berhasil mana surga, nggak ada remedial. Dan ujian itu yang paling besar sekali. Dan bahkan satu negara bisa rusak. Isbania ini Spanyol. Andalus itu bisa rusak kaum musliminnya sebabnya wanita. Makanya itu yang perlu kita hindarkan. Apalagi na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Antum tahu kan peringatan Nabi kita Muhammad SAW tentang ipar. Yang lebih ngeri sekarang orang tuh nganggap wajar ipar itu untuk ya ngobrol, untuk bicara, untuk apa, dilihat, dipandang, ikhtilat dan sebagainya. Padahal ipar itu yang paling besar apa? Fitnahnya. Bahkan sampai Nabi kita SAW mengatakan iyyakum maddukhul 'alan nisa. Jangan sekali-kali kalian masuk ke dalam gerombolan para wanita. Ini orang Ansor, ada salah seorang Ansor mengatakan, ya Rasulullah, afara'aital ham, gimana kalau kami masuk ke dalam ipar kami?
Ya wajar-wajar aja kata mereka. Apa kata Nabi SAW? Alhamu al-mautu. Ipar itu kematian. Biasanya orang kalau udah kena fitnah ipar binasa. Biasanya gitu. Makanya na'udzubillah, jangan sampai kita itu mudah memandang yang Allah haramkan yang dianggap sama masyarakat itu wajar. Jangan, kalau udah Allah haramkan udah titik. Kata orang, oh nggak bisa lah, kan keluarga. Selama bukan mahram jangan dibiasakan. Awalnya dari pandangan mata, kemudian salaman, kemudian apa, pada ujungnya faktanya hamil luar nikah, na'udzubillah. Dan itu hampir banyak terjadi dan udah diwanti-wanti oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang anak ambil contoh, na'udzubillah. Sekarang orang nganggap wajar dengan istri paman. Istri paman kalau kita mengatakannya apa? Bibi. Boleh nggak kita salaman dengan istri paman? Nggak boleh. Orang mengatakan nggak apa-apa lah, anggap wajar. Terjadi, wallahi ya ikhwah, seseorang berzina dengan istri pamannya, na'udzubillah. Itu terjadi. Orang nganggap oh ini kan wajar, sepupu juga sama. Ternyata sudah banyak yang mengatakan bahwa memang sepupu itu fitnah, apalagi di saat lebaran. Apalagi kalau ternyata sepupu ini jumpanya jumpa tua, bukan jumpa masih kecil, tiba-tiba pulang kampung mudik, pas sudah besar, cantik rupanya, ditengoknya terus, udah fitnah. Sepupu dianggap wajar salaman dan sebagainya, rupanya menyimpan rasa. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Dan itu terjadi. Makanya jangan sampai menganggap sesuatu hal yang maksiat sesuatu hal yang wajar. Kapan maksiat harus kita tinggalkan. Itu yang perlu kita perhatikan. Kemudian ayyuhal ikhwatul kiram, disebutkan kata para ulama, faedah yang kedua, menjaga pandangan itu membantu menjaga hati dari fitnah. Bahkan sampai disebutkan beberapa ulama mengatakan kalau kita berusaha menundukkan pandangan itu sama seperti ibadah. Memang udah ibadah sudah. Menundukkan pandangan itu sama dengan ibadah. Itu udah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita kerjakan dapat pahalanya. Ada satu hadis Nabi kita Muhammad SAW mengatakan an-nadhratu sahmun min siham iblis. Pandangan mata itu adalah sahmun, anak panah dari anak panah siapa? Iblis. Pandangan mata. Makanya kenapa iblis betul-betul berharap Adam sama Hawa makan buah yang dia namakan dengan buah apa? Khuld. Kenapa? Memang pengen lihat auratnya Adam sama Hawa. Iblis penasaran, kan tertutup terus tuh. Iblis tuh na'udzubillah, matanya tuh keranjang sudah. Iblis tuh mata keranjang, mak. Iblis lo ya, itu memang kanji bahasa kita. Iblis. Antum cengok orang-orang yang seperti itu, Pak, biasanya udah kesurupan sama syaitan. Iblis itu mata keranjang. Makanya pertama kali dia perintahkan Adam sama Hawa makan buah khuld. Tujuannya apa? Biar tertanggal pakaiannya, nampak auratnya. Makanya terjadi, dia makan, apa yang terjadi? Masya Allah, terbuka auratnya. Tapi Adam sama Hawa fitrahnya masih selamat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Langsung Adam sama Hawa ngambil warakil jannah, daun-daun surga, untuk nutupin apa? Auratnya. Makanya kata para ulama, orang yang telanjang yang membuka auratnya itu fitrahnya nggak sama dengan fitrahnya Adam sama Hawa, bapak mereka sendiri dan ibu mereka sendiri. Kalau Adam sama Hawa langsung malu. Itu ketika iblis nampak, senengnya iblis melihat aurat mereka berdua. Na'udzubillah. Itu betul. Makanya disebutkan dalam riwayat idza an-nadratu sahmun min siham iblis. Memang yang namanya pandangan mata itu adalah sahmun, anak panah dari anak panah siapa? Iblis. Hati-hati betul. Makanya disebutkan man tarakaha makhafatallah. Barang siapa yang dia itu tinggalkan pandangan yang Allah haramkan, abdalahullah halawatul iman yajiduha fi qalbihi. Allah ketika mendapati seorang hamba dia tinggalkan pandangan yang Allah haramkan, maka hamba tersebut akan Allah ganti dengan iman yang dia dapatkan manisnya dalam hatinya. Maksudnya gimana? Hatinya itu tenang ketika menundukkan pandangan mata. Semakin orang dia itu
angkat matanya, dia lihat yang Allah haramkan sampai pada kondisi berzina, perhatikan Pak, Allah jadikan hati dia tuh risau, nggak tenang. Karena ambil contoh, mana ada Pak orang yang tenang berzina, orang yang tenang minum khamar, orang yang bertenang melihat itu yang Allah haramkan. Coba antum cek Pak, ketika seseorang itu melihat yang Allah haramkan, dia kayak gini, pasti takut, ada ikhwan nggak ya? Oh katik, ditengok terus akhwat itu. Tapi kalau sana, ada ustad, langsung apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Langsung ditundukkan, malu dia, berarti risau. Tapi kalau orang langsung dia sekali lihat langsung ditundukkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tenang dia. Yajiduha fi qalbihi. Dia dapatkan di hati dia, tenang langsung. Makanya orang yang sering lihat yang Allah haramkan, hati mereka itu nggak tenang, takut dilihat A, dilihat B, dilihat C dan sebagainya. Bahkan ada salah seorang cerita sama ana, Ustaz, ana terjatuh Ustaz ke dalam suatu hal yang Allah haramkan, kata dia. Apa? Ana ajak jalan seorang wanita, ana berusaha untuk nutup-nutupi, kata dia. Pada puncaknya istri ikhwan datang. Waduh Ustaz, gak bisa gerak ana, matung terus. Apa kata dia? Alhamdulillah gak ketahuan. Dia ngomong gitu. Kenapa antum cerita sama ana? Apa kata dia? Ustaz, ana minta solusi. Gimana solusi ana ini bisa terlepas dari perbuatan ini? Ana bilang taqwallah. Takut sama siapa? Allah. Kalau takut ketahuan ikhwan, mata ikhwan ini enggak 24 jam. Tapi pandangan Allah, alam ya'lam bi anna Allaha yara. Tidakkah dia ini tahu bahwa si Allah selalu melihat? Langsung tahu. Tapi kalau enggak, na'udzubillah tsumma na'udzubillah, dia akan terus melihat satu hal yang Allah haramkan. Naam, wallahu alam bisawab. Itu yang disebut oleh para ulama. Baik. Ayuhal ikhwatul kiram. Ada ulama mengatakan, man hafidha farjahu. Syuf, ini ucapan yang bagus sekali. Man hafidha farjahu, barang siapa yang menjaga kemaluannya, wa basarahu, dan juga pandangan matanya, minan nas, dari pandangan-pandangan kepada manusia yang Allah haramkan, fa innahu ma'as siddiqin wa syuhada, maka dia itu bersama orang-orang siddiqin dan juga orang-orang yang mati syahid. Maksudnya apa? Antum cek Abu Bakar Siddiq, antum cek orang-orang mati syahid, nggak pernah mereka itu apa? Nampakkan pandangan mata dia. Lihat ulama, mana ada ustaz-ustaz kita ditengoknya kayak gini, wallah malu. Nggak ada orang berilmu dan sebagai orang-orang yang saleh, enggak. Allah kumpulkan bersama orang-orang seperti itu. Makanya jangan sampai kita itu hilang dari kawan-kawan sohbah salihah. Kalau udah hilang, wallahi sulit sekali. Dan bahkan wanita ini, ada satu hadis mengatakan al-mar'atu aurah, wanita itu aurat yang harus kita jaga sebaik mungkin. Fa idza kharajat, kalau wanita keluar, israfa syaitan, syaitan pun langsung menghiasi. Terjadi Pak, Nabi SAW mengatakan idza kharajatil mar'ah, kalau wanita keluar rumahnya, istashrafa syaitan, syaitan buat dia tuh terhiasi, dihiasi sama syaitan. Maksudnya apa? Dia punya istri, dia cantik, ada akhwat mungkin jelek, hitam legam, keling, apa lagi, istrinya cantik semisal, keluarnya akhwat, ditengoknya terus, istrinya tak ditengok, istrinya putih mulus cantik, masya Allah, nggak ditengok dia. Tapi kalau akhwat yang kecantikannya di bawah istri dia, tapi ketika Allah haramkan, apa yang terjadi? Israsrafa syaitan hiasi. Itulah pepatah kita mengatakan rumput tetangga lebih hijau, padahal rumput tetangga ini gersang, rumput dia sendiri subur, tapi yang dia sering tengok apa? Rumput tetangga. Siapa yang buat itu? Syaitan. Maka kata Allah, fazayyana lahumu syaitanu a'malahum, perbuatan mereka itu dihiasi sama syaitan. Dan ini terjadi pada Farozdak. Farozdak ini tukang syair, tukang membawa syair-syair yang indah. Makanya dengan syair-syairnya dia godain wanita.
Pujangga, gampang sekali. Kalau hidup Farouzdak di zaman kita sekarang banyak ini yang ngikut sama dia. Kenapa? Dengan syair-syair dia bisa membuat wanita kelepek-kelepek. Wanita. Farouzdak istrinya cantik, tapi istrinya tak dilihat sama dia, tak ditengok dia. Yang dilihat akhwat yang lain. Lewatlah akhwat salah seorang wanita, digodainnya pakai syair-syair dia, keluar jurusnya. Masya Allah, jurusnya keluar ini, digombalinnya dengan bahasa-bahasa yang dia sudah tata dan menjadi rapi. Apa kata gadis ini? Masya Allah, ini nggak mudah digombalin. Dia mengatakan, wahai Farouzdak, cukup, saya nggak mau dengar gombalan engkau. Cukup, nanti kita berzina di tempat A di waktu B, engkau datang ya. Digituin. Pulang nih wanita. Pas pulang, dia datang dulu ke rumahnya siapa? Farouzdak. Dijumpai istrinya. Dia ngomong, wahai istri Farouzdak, sesungguhnya suami engkau godain saya. Saya nggak suka digodain. Saya katakan saya akan berzina dengan engkau di tempat A dan di waktu B. Apa kata istri Farouzdak? Baiklah, saya yang datang. Ternyata di waktu yang ditentukan, di tempat yang ditentukan, di malam hari. Zaman dulu nggak ada lampu, tapi pakai api nyalainnya, penerangnya, cahaya api. Nggak ada satupun di kamar itu api yang menyala. Farouzdak mau menyalakan api untuk menerangi ruangan itu. Apa kata ini wanita? Jangan, nggak usah, biarkan seperti ini. Fawaqa'a ma waqa'. Terjadi apa yang terjadi setelah berzina? Apa kata istri Farouzdak? La'anakallah ya Farouzdak, semoga Allah melaknat engkau wahai Farouzdak. Kaget, baru jelas suaranya. Suara siapa? Istrinya. Farouzdak ini nyeletuk tiba-tiba. Apa kata dia? Ma ajmalaki haraman wa ma akbahaki halalan. Wahai istriku, kalau engkau halal kenapa jelek? Tapi kalau engkau haram kenapa cantik? Maksudnya kalau zina cantik, tapi kalau seandainya dia tahu itu istri dia nggak merasakan nikmat. Siapa yang buat itu? Syaitan. Dan itu terjadi. Makanya Nabi katakan istasrafa syaitan. Wanita itu kalau udah keluar, yang hiasin siapa? Syaitan. Sejelek-jeleknya wanita ada yang mau mungut. Ada istilah orang, Ustaz, kan nggak apa-apa sama wanita yang sudah tua renta, insya Allah nggak fitnah. Kata para ulama, likulli sakitatin lakit, setiap ada yang jatuh, ada yang mungut. Jatuhkan 500, ada yang ngambil. Apalagi 100.000, 500 jatuhkan, tap koin. Ada nggak yang mungut? Ada. Antum kira mbah-mbah nggak ada yang mau? Siapa yang mau sama mbah sini? Ada. Buktinya apa? Antum cek di Google, Mbah Fulan kawin sama gadis ini, Mbah Fulan gadis atau kawin atau nikah sama pemuda ini. Terjadi. Udah banyak yang membahas itu. Jadi nggak ada yang ngomong oh udah tua, nggak ada fitnah, nggak ada ini lah. Yang hiasin itu siapa? Syaitan. Itu yang perlu kita ketahui. Nah, wallah alam bisawab. Ini kita azan dulu, kita lanjut ke masalah azan. Fadhal. أشهد أن
Baik. Kita lanjutkan di sini. Jadi ayyuhal ikhwatul kiram, ana sering sampaikan satu kasus yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab beliau At-Tadhkirah tentang seorang pemuda murtad gara-gara wanita. Dan pemuda ini bukan sembarang pemuda, pemuda idola di zamannya yang diacungi jempol oleh para ulama'nya. Siapa dia? Muadzin masjid. Masya Allah, muadzin masjid, marbot masjid. Kegiatan dia kegiatan yang dimuliakan. Sampai kata Al-Imam Al-Qurtubi, wajah dia itu penuh dengan haibah wibawa. Wibawa tinggi, Masya Allah. Lagi mau azan, naik ke atas menara, dia berkumandang hayya 'alas shalah. Apa teh hayya 'alas shalah? Ayo kita salat. Pas berkumandang seperti itu, hayya 'alas shalah, dia di atas menara, pas ke bawah tak sengaja melihat seorang wanita cantik betul samping masjid. Akhwat ini. Oh, kesempatan ini. Akhirnya dia turun. Dia ngajak sholat, dia pula yang turun. Turunlah nih pemuda syab multazim masjid disebutkan. Pemuda yang dia itu dekat sekali, bahkan dia itu jarang kemana-mana kecuali di masjid. Ke bawah dia mengatakan, laqad akhadhti lubbi, engkau telah membuat akal saya hilang. Wa akhadhti bi majami'i qalbi, dan engkau telah membuat hati saya luluh. Aduh. Pemuda dibuat kelepek-kelepek sama siapa? Wanita. Tapi wanitanya ini Nasrani, Kristen dia. Kuat dengan keyakinan dia dan akhlak dia. Apa kata dia? La ujibuka ila riba. Siapa engkau? Aku enggak suka digombali. La ujibuka ila riba. Aku enggak suka digombali. Terus gimana kata dia? Engkau kalau mau nikah sama saya. Kata dia, iya, idzan atazawwaju. Kalau gitu aku nikahi engkau. Lah, kata dia, enggak. Abi saya seorang Nasrani kuat. Saya seorang Nasrani. Wa inna abi la yujibu da'watak. Dan bapak saya enggak akan mau untuk apa? Memenuhi panggilan engkau ketika engkau masih muslim. Apa kata ini pemuda? Idzan atanassar. Kalau gitu hari ini saya siap jadi Nasrani. Masya Allah. Kisah terjadi, fakta yang disebutkan dalam kitab Tadhkiratul Mauta. Gara-gara seorang wanita. Apa yang terjadi? Berangkat dia Pak ke kanisa, ke gereja. Pengen cepet-cepet nih sama si akhwat ini, si wanita ini. Berangkat ke gereja, langsung nikah. Dengan senang hati dia sudah bangga mendapatkan nih akhwat. Cantiknya Masya Allah. Pulang ke rumah, dilihat rumahnya si akhwat ini ada lotengnya rusak. Mau dia perbaikin, dia ambil tangga, naik dia. Allah takdirkan tangga itu jatuh dan dia pula jatuh. Famat. Kena kepala duluan, mati langsung dia. Apa kata Al-Imam Qurtubi? Khasirat dunya wal akhirah. Dia nggak dapat dunia, nggak dapat akhirat. Bayangin Anda. Dia belum ada berhubungan badan, belum. Khasirat dunya wal akhirah. Nggak dapat dunia, nggak dapat akhirat. Masya Allah. Sebab pertama pandangan mata. Kita bisa lihat bagaimana istilahnya keteguhan seorang wanita di zaman itu nggak mau digombali. Zaman kita sekarang kok gampang sekali ya wanita-wanita untuk digombali, dan bahkan kadang-kadang wanita yang menggombali zaman kita sekarang. Dan bahkan Masya Allah, Ustaz Syafiq sendiri cerita, Ustaz Syafiq Basalamah. Anak ketika dulu kuliah di Lipia, Jakarta, anak lewat gerombolan wanita, anak tundukkan pandangan mata anak. Apa kata mereka? Assalamualaikum akhi. Wanita yang godain Ustaz. Beliau masih mahasiswa waktu itu, berjenggot, digodain. Yang godain siapa? Wanita. Itu kan berarti zaman kita sekarang ini na'udzubillah gampang sekali untuk wanita-wanita ini digombali. Makanya yang kelepek-kelepek. Dan itulah yang perlu kita ketahui, bahwasanya suatu hal kebinasaan biasanya itu terjadi pertama kali dalam kondisi mata yang tak dijaga. Ada satu ucapan Masya Allah ya,
Mana tadi ucapan ulama, insyaallah sebentar. Ada anak la ilaha illallah, di mana ya? Kata beliau, ana tadi lewat bahasa Arabnya, cuman nggak tahu, nggak ana garis bawahi. Jadi ucapan itu berbunyi, perzinaan rata-rata terjadi pertama kali semuanya dari apa? Mata. Semuanya. Makanya yang perlu kita ketahui, ketika mata kita tak bisa kita jaga, itu berbahaya. Dan bahkan Masya Allah Rahman, Nabi yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Yusuf. Siapa yang godain? Zulaikha. Siapa Zulaikha? Wanita tercantik di zamannya. Wanita paling cantik di zamannya, Zulaikha. Dan wanita yang memiliki kedudukan yang tinggi di zamannya, Zulaikha. Dan wanita yang paling banyak hartanya di zamannya, siapa? Zulaikha. Masya Allah, kena ujian harta tahta wanita Nabi Yusuf alaihissalam, sampai pada kasus wa qallaqatil abwab, ditutup semua pintu kamar oleh siapa? Zulaikha. Ghallaqa yughalliku itu artinya dikunci dengan yakin, bukan cuma ditutup. Wa qallaqatil abwab, dikunci dengan rapat-rapat. Aman nih sebenarnya, nggak akan ada yang bisa buka, nggak akan ada. Apa kata Zulaikha? Wa qalat haytalak, ayo kita zina. Apa kata dia? Pertama kali yang disebutkan, qala ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Masya Allah, langsung ngomong ma'adallah, langsung tahu ini ujian dari Allah. Lagi scroll di Instagram, lewat semisal akhwat cantik, astagfirullah, itu nggak sah. Nabi Yusuf ma'adallah lari terus, ini nggak sah, astagfirullah, astagfirullah lagi, baru lewatin tempat dia. Kalau Nabi Yusuf enggak, sekalipun nggak ditengoknya Zulaikha, sekalipun nggak ditengoknya. Padahal wanita yang paling cantik, wanita yang paling memiliki kedudukan yang tinggi, wanita yang banyak hartanya. Maksudnya apa? Gini Pak, orang kalau udah wanita ini memiliki kedudukan yang tinggi, semua orang takut sama dia untuk diperkarakan. Malas lah anak perkarain sama dia pejabat kok. Yang kedua, hartanya banyak, dia bisa sogok hakim. Insya Allah aman-aman. Kalaupun terjadi na'udzubillah, sebenarnya bisa Zulaikha untuk nutupin itu semua. Tapi dia Yusuf yang paling takutkan siapa? Allah SWT. Makanya nggak terjadi sedikit pun, nggak ditolehnya. Sampai kasusnya Zulaikha ini na'udzubillah ditariknya pula baju siapa? Si Yusuf. Apa yang terjadi? Sobek, ditarik sampai, karena lari terus Yusuf, saking gantengnya Yusuf. Yusuf tuh gantengnya kelewatan, kalau kita gantengnya kemunduran. Wah, ini Yusuf gantengnya sampai lewat Yusuf, para ibu-ibu motong apa? Makanan. Wa qatta'na aydiyahun, terpotong tangannya. Kerasa sakit enggak? Gantengnya, ganteng betul. Jadi lewat gantengnya. Makanya Masya Allah, bahkan Nabi kita SAW mengatakan laqad u'tiya Yusuf syatral husn. Yusuf itu dikasih kegantengan itu setengah keindahan dunia. Maksudnya gimana? Gini Pak, antum tahu keindahan dunia sama keindahan kita dari mana lebih indah? Ketahuan gini, antum mau nggak jauh-jauh dari, semisal antum di Prabu Mulya, di Palembang, antum jauh-jauh menuju Palembang cuman mau lihat wajah anak, ngapain? Ganteng enggak,
Tapi antum mau berangkat ke pagar alam 5 jam cuma mau melihat apa? Keindahan pegunungan. Indah betul. Saking indahnya. Pak, nggak ada satupun manusia datang ke ana 5 jam cuma mau lihat wajah ana. Udahlah banyak jerawat, muka beluntusan kan kayak gitu. Tapi kalau Yusuf, masya Allah, saking indahnya Yusuf, banyak orang tergoda sama Yusuf. Sampai wanita ini mengatakan, mahadha basyara, ini bukan manusia ini. In hadha malakun karim, ini malaikat ini. Antum pernah Pak dibilang malaikat? Nggak ada. Antum ngomong istri antum bidadari itu cuma gombal. Aslinya manusia betul ini. Ngomongnya jauh deh, adek ini bidadari. Pertama kali abang jumpa adek itu memang membuat abang yakin bahwasanya takdir Allah Subhanahu wa taala betul-betul indah untuk abang. Cuman gombal. Aslinya manusia itu. Tapi kalau Yusuf, semua wanita itu mengatakan, hadza basyara, ini bukan manusia ini. In hadza illa malakun karim, ini malaikat. Jadi sebenarnya Zulaikha itu kenapa tergoda? Ya karena gantengnya Yusuf. Tapi Yusuf lah, walaupun melihat kecantikannya Zulaikha, apa kata dia? Ma'adallah, tak bisa. Aku berlindung kepada Allah SWT. Makanya ada satu hadis Nabi kita Muhammad SAW bersabda, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang, 7 golongan yang dinaungi oleh Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan siapa? Allah. Salah satunya warajulun da'athum ra'atun, seorang laki-laki yang digodai oleh wanita. Zatu jamalin wa mansibin, wanita ini cantik betul dan memiliki kedudukan yang tinggi. Apa kata dia? Inni akhafullah, saya takut kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang Allah lindungi, Allah naungi pada hari kiamat nanti. Dan itu nggak sembarang manusia, berat. Dan itu sesuatu hal yang masya Allah dia hindarkan. Ada akhwat yang godain, diblokir sama dia. Tekan nama blokir, tekan nama blokir. Sekarang kita ini ikhwan-ikhwan, kalau ada yang ngomong assalamualaikum akhi, yang blokir siapa? Istri. Siapa nih bang? Tak tahu lah. Kenapa nggak abang blokir? Abang nggak tahu, padahal tahu dia. Yang blokir akhirnya siapa? Istrinya. Harusnya siapa dia lah? Siapa ini? La ujibuka ila ribah. Langsung delete, langsung apa? Blokir. Memang harus seperti itu. Tapi kondisi kita sekarang memang hidup di zaman yang tidak memperhatikan hal tersebut. Makanya masya Allah, Syekh Umar Mukbil mengatakan, laqad kathrati syaqwa min qaswatil qalb. Sekarang banyak, ini kata beliau, banyak orang-orang ngeluh kepada saya. Mereka mengatakan hati kami wahai Syekh rasa keras sekali. Wa dha'fil khusyu'i fi shalah, kami kalau salat tak khusyuk. Salah rakaatnya, salah gerakannya nggak khusyuk. Belum apa-apa Allahu Akbar. Mana kunci ya? Tak khusyuk hati dia. Apa kata beliau? Wa man ta'ammala fi a'zamil asbabi ta'thiran fi dzalik. Kalau orang memperhatikan betul apa yang menjadikan sebab hal tersebut, adrak, dia akan tahu anna itlaqal basar, bahwa dia angkat mata pandangan dia fil haram, dalam sesuatu hal yang Allah haramkan, ya'ti fi muqaddamatiha, itulah muqaddimahnya. Makanya zina itu nggak akan terjadi langsung berzina, ada muqaddimah, ada pendahuluannya. Muqaddimahnya itu melihat yang Allah haramkan. Itu terjadi kata beliau, hati tak khusyuk, hati keras. Antum lihat orang-orang punya istri, ketika dia melihat yang Allah haramkan, keras dia sama istrinya. Na'udzubillah. Antum ceklah sekarang Pak, kondisi KDRT yang terjadi, kekerasan dalam rumah tangga, sebabnya perselingkuhan. Sebabnya apa? Perselingkuhan. Sampai terjadi ada salah satu video di persidangan pengadilan agama, seorang laki-laki di depan hakim. Ini ada videonya di depan hakim, dia bentak istri dia. Di hadapan halayak umum. Video baru lewat dia nih. Apa kata istrinya? Kalau kamu wahai suamiku nggak mau saya ceraikan, kenapa kau selingkuh?
Dia berani bentak istrinya. Kalau di depan umum berani dia bentak, apalagi dalam rumah tak ditengok oleh orang, tak ditengok oleh publik. Makanya kekerasan yang terjadi, qaswatul qalb, kerasnya hati, bahkan sampai bentak istrinya, pukul istrinya, biasanya dimulai dari perselingkuhan. KDRT, melihat sana, melihat situ, melihat sana, melihat situ. Kekerasan terjadi, na'udzubillah, sampai dia berani tampar istri dia. Keras hati dia melihat yang Allah apa? Haramkan. Bahkan sholatnya nggak khusyuk. Bahkan banyak yang terjadi bukan lagi nggak khusyuk sholat, tak sholat, dia tinggalkan sholat sudah gara-gara wanita. Na'udzubillah. Itulah yang pertama kali sebab, kata Syekh Umar Al-Muqbil, bahwasanya hal tersebut terjadi. Makanya betul-betul Pak yang kita harus perhatikan, jangan sampai kita seperti itu. Apa kata beliau di sini? Wa man wuffiqa li ghaddi basarihi, kata Syekh Umar Al-Muqbil, barang siapa yang Allah kasih taufik mudah untuk menundukkan pandangan dia, akramahullah bi karamatin katsiratin, Allah akan muliakan dia dengan pemuliaan-pemuliaan yang sangat banyak sekali. Allah muliakan. Yang pertama, rahatul qalbi min qaswatihi, hati dia itu selalu tenang, enggak gerusah-gerusu, enggak meso-meso gitu loh, enggak marah-marah, enggak bentak sana bentak sini. Wa safa'uhu min muqaddiratil khusyuk, dan dia itu hati jernih dari penghalang-penghalang khusyuk. Jernih dia. Nampak orang tuh Pak, nampak tenang, nampak haibah, insyaallah rajin zikir, nampak. Fa saya judil salatihi ladzatan, ketika dia salat dia rasakan lezat betul insyaallah. Pak, salat itu memang lezat, wallahi lezat. Bahkan para sahabat Nabi kita Muhammad sallam dengan imam mereka, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka rindu dengan kelezatan salat. Sampai ketika ke aktivitas duniawi menyibukkan mereka, masuk waktu salat, apa kata Nabi mengatakan kepada Bilal? Ya Bilal, arihna bis salat. Wahai Bilal, tenangkan hati kami dengan apa? Salat. Azan sekarang, kami mau salat. Masya Allah. Kalau orang hatinya keras, aduh azan pula lagi, disuruh sama istrinya, bang sholat, agak baik, oi, udah dinasihatin Pak masih kasar sama istrinya, na'udzubillah. Gak ada ketenangan jiwa itu, gak ada, kasar ngomongnya itu betul-betul apa nggak bisa dijaga. Walitilawatihi likalami maulahu ladzah, orang yang biasa nundukkan pandangan mata dia akan tenang untuk baca Quran. Bahkan kapan nggak baca Quran tuh risau dia. Ada orang kayak gitu Pak. Ada salah seorang ustaz, insyaallah, datang tamu sama dia ke kantor, baca Quran. Ustaz, ada yang nyari antum. Tunggu, tamu tunggu di luar, baca Quran. Nggak dijumpai, nggak ditutup. Iya, tunggu suruh di luar. Syuhah, lezat, hati kelezatan. Tapi sekarang kita baca Quran 5 menit tidur saking lezatnya. Baca Quran 5 menit tidur saking lezatnya. Insyaallah. Kalau para sahabat saking lezatnya makin apa, mata tuh mentereng. Tapi kita sampai tidur, sampai apa yang dirasakan. Bahkan kalau sholat, masya Allah, berharap lama bacaannya. Kalau kita sekarang sholat tarawih, request sama Ustaz, jangan panjang-panjang Ustaz. Terus apa? Juz 30 aja. Request sama Ustaz, bisa di request. Allah musta'anu alaihi tuklan. Kalau zaman dulu dicari, Pak. Mereka mencari bacaannya. Antum tahu Nabi kita Muhammad SAW mengatakan untuk Ibn Mas'ud, iqra'il Quran, baca Quran, murattil, tertil. Kenapa? Beliau mengatakan aku cinta mendengarkan Al-Quran, cinta Nabi kita SAW. Bahkan beliau mengatakan man arada an yasma'al Qur'ana kama unzil falyaqra kama yaqra'uhu Ibnu Ummi Abdin. Barang siapa yang suka baca Quran, mendengarkan Quran sebagaimana Quran itu diturunkan, maka dengarkanlah bacaannya siapa? Ibnu Mas'ud. Dengar Pak, murotal Quran tuh senang sekali. Masya Allah, tenang hidup dia. Tapi sekarang, yang didengar musik 24 jam, bisa konser tak sholat, konser tak sholat, bayar pula, ke masjid dengarkan murotal Quran, tilawah Quran dari imam, tenang hati dia, nggak datang. Bayangkan Pak,
udah rusak hatinya. Wali munajatihi ladzah, dan dia bermunajat sama Allah tuh lezat sekali, bahkan sampai nangis dia sama Allah, merenungi kehidupan dia. Ya Allah, ana salah ya Allah, nangis dia, itu lezat sekali. Pak, siapa dari kita yang setiap sujud nangis? Siapa? Setiap sujud apa? Nangis. Kalau Ali Zainal Abidin, jangankan pas sholat, sebelum sholat dan nangis dia, lezat sekali. Dulu kita kenal sunnah gitu, ya Allah, pas wudhu tuh kerasa sekali hati tuh kok bersih gitu ya. Sekarang, naudzubillah, enggak. Dulu pas wudhu, Masya Allah, sampai nangis dia, membayangkan bagaimana hidayah sunnah tuh betul-betul nyapa hati dia. Dia jaga keistiqomahan itu. Ali Zainal Abidin dari wudhu udah nangis, sampai murid-murid mengatakan, ya Ali, 5 bakit, kenapa kau nangis kalau kondisi setiap kali wudhu? Dia mengatakan, fa kaifa la abki wa ana aqumu baina yaday rabbi, gimana aku nggak nangis sedangkan aku akan tegak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pak, syufa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kapan diminta Allah langsung apa? Ijabahi. Gimana aku nggak nangis? Kemuliaan Allah, ampunan Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa kaifa la abki wa ana aqumu baina yaday rabbi, gimana aku nggak bisa nangis di hadapan saya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendak meninggal, kondisi beliau sakit yang parah sekali, diracuni. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Muru Abu Bakrin falyusalli bin nas, perintahkan Abu Bakar untuk jadi imam bagi kaum muslimin. Abu Bakar, imam Abu Bakar, karena orang terbaik siapa? Abu Bakar setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisyah ngomong, "La, jangan Abu Bakar. Bapaknya sendiri jangan." Kata Aisyah, "Kenapa?" Dia membaca Al-Qur'an langsung menangis. Baca Al-Fatihah itu langsung nangis. Abu Bakar. Antum tahu kenapa Al-Fatihah nangis? Dialog sama Allah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah jawab, hamadani abdi. Dipanggil malaikatnya, hambaku sekarang memuji saya. Ar-Rahmanir Rahim. Asna majjadani abdi. Hambaku lagi-lagi memuji saya. Dipertontonkan di hadapan para malaikatnya. Maliki yaumiddin. Apa kata Allah SWT? Asna alayya abdi. Hambaku terus memuji saya. Sampai pada puncaknya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hadza baini wa baina abdi. Ini dialog saya dengan hamba saya. Wali abdi ma sa'al. Hambaku berhak memiliki apa yang dia minta dari saya. Siapa yang nggak nangis, Pak? Anak kondisi semisal butuh, semisal anak kepepet harta anak betul-betul, masya Allah, betul-betul kepepet lah enggak. Anak butuh rumah, semisal anak butuh tempat tinggal, anak butuh pakaian, anak butuh makanan, semisal kepepet, nggak ada makanan, nggak ada tempat tinggal, nggak ada harta, semisal datang ke seseorang yang dermawan, deg-degan. Anak mengatakan, anak boleh hutang kepada antum? Kenapa nggak boleh? Siapa yang nggak nangis kondisi itu? Apalagi sampai mengatakan nggak usah hutang. Amin. Wallahi Pak, kondisi orang seperti itu, tahu dia pulang dari rumah itu, dia akan mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Itu sama manusia loh ya. Apalagi sama siapa? Allah Subhanahu wa taala. Gimana kita nggak tersentuh? Gimana kita nggak menangis? Yang lebih parah, imamnya nangis, makmumnya ngantuk. Imam nangis. Masya Allah, baca semisal tentang ayat azab. Ketika Allah berfirman, orang-orang yang dia itu mengkufuri ayat-ayat kami, kata Allah SWT, kami akan bakar mereka sampai kulit-kulitnya Allah bakar. Biasa aja dia, insya Allah. Dia nggak merasakan bagaimana kondisi adab dari Allah SWT. Nabi kita Muhammad SAW saking seringnya menangis di hadapan ayat-ayat adab, saking takutnya Nabi kita Muhammad SAW. Apa kata beliau? Syayyabatni hudun wa akhwatuha.
Surat Hud dan kawan-kawannya, At-Takwir, surat-surat tentang masalah adab, syayyabatni, buat saya beruban. Saking takutnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu kondisi itu. Dan kita nggak tersentuh. Kenapa? Hati keras gara-gara melihat yang Allah haramkan, kata para ulama. Makanya Masya Allah Rahman, orang udah seperti itu susah. Kemudian yang kedua, kata beliau di sini, orang yang menundukkan pandangannya, Allah muliakan dengan apa? Barakatut tiba'i syar'il mutahhar. Allah akan kasih keberkahan untuk mudah mengikuti syariat yang Allah sucikan. Maksudnya agama Islam. Mudah dia untuk mengamalkan Islam. Allah mudahkan dia untuk mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Enggak Allah sulitkan. Ketika Allah panggil dia mengatakan labbaika ya Rabbi. Saya penuhi panggilan engkau. Makanya Pak, Masya Allah, panggilan yang belum kita bisa penuhi panggilan Allah, panggilan apa? Haji. Yang naas, yang musibahnya, orang tuh nggak ada cita-cita pengen haji, nggak tahu ada kenapa. Tapi cita-citanya pengen punya rumah, pengen bangun A, bangun B, dan dia nggak letakkan cita-cita yang paling besar bagi dia apa? Cita-cita memenuhi undangan Allah berupa apa? Haji. Dan orang-orang di zaman itu mengatakan labbaik Allahumma labbaik, apalagi di padang Arafah, Pak. Wallah, ada lihat video itu, Pak, orang nangis munajat sama Allah Subhanahu wa taala, berharap dia itu betul-betul baik, menjadi orang-orang yang baik dan sebagainya. Itu akan mudah untuk apa? Diberikan ittiba sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata beliau apa? Wa ma dhannu bi 'abdin ata'a khaliqahu wa khalafa hawa. Bagaimana mungkin kita enggak husnudzon sama seorang hamba yang dia itu taat terus sama Allah? Kita akan mudah husnudzon sama dia. Wa khalafa hawa, dan dia itu mudah untuk menyelisih hawa nafsu dia. Mungkin nggak kira-kira Allah rendahkan hati dia, Allah rendahkan status dia, Allah rendahkan diri dia? La. Ketika dia taat sama Allah, astagfirullahaladzim, 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 dia langsung apa? Hati dia itu Allah lembutkan, mudah untuk apa? Untuk seperti itu. Insya Allah. Ana dulu ada kawan Edat logo. Ya, dari Mutawassit, dari SMP, dia dari Edat. Jadi umurnya SMA, cuman harus ikut setahun persiapan bahasa. Orang sudah tua. Ya, baru masuk pondok dulu di SMP umum. Baru kenal sunnah di pondok itu. Berangkat ada biasa itu, Pak, 1 bulan tuh biasa untuk istilahnya untuk belanja, beli jajanan, beli sabun, beli sampo, berangkat ke pasar. Edat. Berangkat itu, Pak, ke pasar, sedih dia. Kenapa? Akhwat yang ditengok dia nggak bisa, mau gimana? Sedih dia. Ayo, kapan kita pulang? Karena dia berangkat bareng-bareng, berharap pulang juga apa? Bareng-bareng. Ayolah kita naik kol aja. Naik kol tuh naik angkot. Ayo udah ya, naik kol. Belum nanti kita belum makan, belum apa. Ayolah. Itu Masya Allah jadi candaan anak-anak ketika itu, Masya Allah. Tapi memang Allah SWT muliakan dia. Sampai sekarang di Madinah, Insya Allah. Ya, ala kulli di sini yang perlu kita ketahui bahwasanya suatu hal yang seperti itu memang betul-betul meyakinkan kita bahwasanya yang namanya taat kepada Allah SWT, tundukkan pandangan, Allah nggak akan hinakan. Justru sebaliknya, Pak, orang yang tidak bisa menjaga pandangan dia, Allah akan hinakan dia fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Dan itu sudah di mana-mana terjadi, Pak. Faedah yang ketiga, kita percepat di sini. Orang yang menjaga pandangan mata dia, Allah akan muliakan dengan apa? Quwwatul qalb. Kuatnya hati dia, teguh. Kuat, Pak, kokoh dia. Wa thabatu, tegar. Wa syaja'atu, berani. Itu Allah muliakan. Orang-orang seperti itu tuh kuat. Orang-orang, antum lihat orang-orang, Masya Allah, para ulama, para da'i, para penuntut ilmunya, para mujahidinnya, Allah muliakan dengan keberanian. Mereka nggak takut pada medan perang. Coba kita masuk medan perang, ciut, acuh. Tapi bagi mereka lah. Makanya Khalid bin Walid mengatakan untuk musuhnya, orang-orang kafir, dia mengatakan, atainakum, kami datang untuk kalian dengan pasukan yuhibbunal maut kama tuhibbunal hayah.
yang mana mereka cinta mati sebagaimana kalian cinta untuk hidup. Nggak takut mereka tuh, Pak. Syuja'. Makanya orang-orang yang menundukkan pandangan mata, kata Syekh Umar Mukbil sini, Allah mulakan dengan kuwatul qalb. Hati mereka tuh kuat, Pak. Kuat. Wa thabatu, tegar. Nggak pernah goyang dia. Akhwat godain dia, harta godain dia, kedudukan godain dia, lah. Sahabat, teguh, tegar, syaja'ah, berani, Pak, nggak bisa disogok. Nabi Yusuf disogok dengan apa? Nggak mau Nabi Yusuf. La. Sampai Nabi Yusuf mengatakan as-sijnu ahabbu ilai. Nggak apa-apa, lebih mending saya di penjara. Syaja'ah. Terserah orang ngomong apa, lah. As-sijnu ahabbu ilai. Syaja'ah, Pak, berani. Makanya Masya Allah, fayaja'alullahu lahu sultanan nusrah. Allah berikan dia ini kekuasaan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ma'a sultanil hujjah. Dia itu mudah untuk berhujjah, mudah mengatakan yang hak ya hak, batil ya batil, mudah bagi dia. Wa fil athar, disebutkan dalam sebuah riwayat, alladzi yukhalifu hawa, orang yang terbiasa untuk menyelisihi hawa nafsu dia, yafraqu syaitanu min dhillihi, syaitan itu akan kabur dari bayangan dia. Tapi orang yang selalu ikuti hawa nafsu, bayangan, Pak, kan ngikutin kita terus nih. Syaitan itu ada di bayangan itu. Orang yang suka apa? Ngikuti hawa nafsu. Kemana kita berada, di situlah syaitan. Tapi kalau orang-orang yang dia selisih hawa nafsu dia, yafraqu syaitanu min dhillihi, syaitan itu takut. Makanya Umar bin Khattab, bagaimana beliau jaga muruah beliau, menjaga pandangan beliau. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wallahi ya Umar, demi Allah wahai Umar, ma salakta fajjan, tidaklah engkau melewati sebuah gerbang, sebuah jalan, illa wasalaka syaitanu fajjan min ghairi fajjik, kecuali syaitan akan kabur mencari gerbang yang lain, jalan yang lain. Takut syaitan itu, Pak. Makanya Masya Allah, walihada yujad fil muttabi' lihawahu minadh-dhulli dhillin nafsi wa dha'fiha wa mahanatiha. Orang-orang yang suka mengikuti hawa nafsu, dia akan Allah lemahkan. Allah akan lemahkan, Allah akan hinakan, dan Allah akan rendahkan. Kata beliau di sini, ma ja'alahu Allahu liman asah, yang mana itu memang Allah jadikan untuk orang-orang yang suka bermaksiat kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, fa innallaha ja'alal izzah, Allah jadikan keperkasaan, kekuatan liman ata'ahu, untuk orang-orang yang taat sama Allah Subhanahu wa taala. Pak, wallahi azim, besar sekali perkara ketika Allah tinggikan derajat manusia ketika dia itu apa? Mentaati Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah berfirman, walillahil izzah walirasulihi walil mu'minin. Lihatlah keperkasaan itu milik siapa? Lillah, milik Allah. Yang kedua apa? Wali rasulihi, milik rasulnya. Orang lihat rasul tuh langsung gemetar, Pak, langsung takut. Orang lihat rasul, ada salah seorang Arab Badui belum pernah lihat Rasul SAW, belum pernah. Dikabarkan itu Rasulullah, rupanya di samping dia, nggak jauh, langsung takut dia. Wibawa besar sekali. Ketika pertama kali lihat Nabi kita Muhammad SAW, langsung kaget. Ini orang Arab Badui. Apa kata Nabi kita SAW? Hawin alik, jangan kayak gitu, biasa aja. Kata beliau, hawin alik, biasa aja. Fa innani ibnu mra'atin ta'kul qadid, aku ini hanyalah seorang laki-laki, putra dari seorang wanita yang makannya daging yang dikeringkan. Maksudnya bukan orang kaya, aku ini putra dari seorang wanita yang miskin. Orang daging, Pak, kalau udah dikeringkan itu berarti apa? Memang untuk bertahan lama, expire-nya nggak sebentar. Roti, nasi orang zaman dulu, Pak, dibuat dijemur. Kalau kami itu, Pak, namanya cengkaru. Jadi kami di Solo ada mbah kami, mbah yang bersih-bersih itu, Mbah Din kami sebut. Masya Allah, jazakallah khair. Santri yang makannya nggak habis, beliau kutip, beliau jemur. Habis itu beliau kasih ke santri-santri. Oh, Pak, zen rasanya. Asin-asin enak, cengkarut namanya. Dijemur di jemuran. Wih, kering, Pak. Itu biasanya makanan orang yang ekonominya menengah ke bawah. Kata Nabi SAW, biasa aja, aku ini orang bukan orang kaya, bukan orang apa, kata beliau. Tapi bayangkan, kenapa Allah angkat derajatnya? Karena ketaatan Nabi kita SAW untuk apa?
Allah SWT. Walil mu'minin, dan keperkasaan itu, wibawa itu ada pada orang-orang yang beriman. Makanya Masya Allah disebutkan di sini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, an-nasu yatlubuna al-izzata min abwabil muluk. Orang tuh berusaha mencari keperkasaan dari pintu-pintu raja. Bukan Allah muliakan, malah Allah apa? Hinakan. Orang datang ke pintu A, pintu B, pintu C, pintu D, Allah hinakan. Wala yajidunahu illa fi ta'atillah. Orang kalau mau perkasa, mau dianggap wibawanya tinggi sama manusia, apa kata Syekhul Islam Taimiyah? Fi ta'atillah. Taat sama siapa? Allah. Taat, udah bas taat. Antum tahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah meninggal, orang yang memusuhi beliau, yang berbeda pandangan dengan beliau pun menghormati beliau ketika beliau meninggal. Rahimahullah. Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau di penjara. Apakah beliau nangis? Sedih? Lah. Beliau selesaikan kitab-kitab beliau di mana? Di penjara. Bahkan mungkin antum tahu kan tafsirnya Buya Hamka. Beliau selesaikan di mana? Di penjara. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Semoga Allah merahmati beliau. Pak Izzah, Pak. Izzah, nggak takut di penjara, sudah. Nggak ada masalah bagi mereka. Syekhul Islam Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Syekh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Di penjara, nangis beliau? Enggak ada Imam Al-Albani. Penjara lah. Apakah beliau merubah pendapatnya? Enggak. Syekh Al-Albani. Kalau kita, aduh, sudah. Al-Imam Ahmad rahimahullah, bayangkan haibah beliau Pak, hatta raja pun takut wibawanya Pak sama beliau. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal sampai memohon kepada Imam Ahmad ibn Hanbal, udah rubah pendapat engkau biar nggak dipecut lagi. Pecut terus, kata beliau, pecut terus, nggak ada masalah, pecut terus. Apa kata Imam Ahmad ibn Hanbal? Saya tidak akan merubah ucapan saya. Yang saya takutkan kalau saya mengatakan Al-Quran makhluk, jutaan manusia akan mengikuti ucapan saya yang salah. Pak, cambuk saya. Pak, bayangkan antum, Nabi kita Muhammad SAW di medan perangan, takut? Enggak. Beliau yang paling pemberani. Para sahabat tuh Pak pemberani semuanya. Tapi yang paling pemberani siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Karena ketaatan yang paling tinggi di antara manusia di zaman Nabi kita SAW siapa? Ya Rasul. Sampai kata Ali bin Abi Thalib, ini Ali lo ya, Ali, ahli gulat, ahli perang. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Wa idza ihmarra al-jaysh, kalau udah perang berkecamuk, kalau pasukan udah memerah wajah-wajah mereka, kondisi perang berkecamuk, apa kata beliau, kata Ali bin Abi Thalib, nattaki bi jismi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami jadikan tameng tubuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua di belakang Nabi, semuanya belakang Nabi, berperang di belakang jasad Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau paling depan. Coba main catur kita. Raja di mana? Belakang. Mana ada di depan? Di belakang. Nabi la. Nabi paling depan. Takut? Enggak. Apakah Nabi takut mati? Enggak. Antum tahu Nabi kita Muhammad SAW dalam perang Badr, beliau nangis bukan karena takut. Beliau nangis ketika Allah Subhanahu wa taala tidak disembah setelah beliau wafat. Itu ketakutan Nabi kita Muhammad SAW. Kalau orang-orang udah jauh dari agama Allah, itu yang paling ditakutkan oleh Nabi SAW. Dihinakan, diludahi, dihujani dengan darah, dipukul, dicekek, biasa bagi Nabi kita SAW. Beliau nggak pernah takut, beliau nggak pernah ciut. Mental, bayangan Pak, Masya Allah. Kita belum apa-apa, diludahin kena mental. Aduh, belum apa-apa udah kena mental kita. Nabi kita SAW lah, beliau paling teguh. Sampai antum tahu Masya Allah kondisi perang Uhud, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam syujja ra'suhu wa qusrat rubaiyatuhu, kepala beliau tuh kelopek kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Pak, kena tombak apa enggak kelopek Pak, dipukul sama orang. Bahkan Masya Allah Pak, antum tahu bukan anak panah loh ya, tombak yang kita pegang genggam ini masuk dari pipi kanan ke pipi kiri. Wa qusrat rubaiyatuhu, sampai kasusnya tanggal gigi geraham Nabi kita Muhammad
Bukan anak panah yang kecil Pak, tombak masuk. Nabi nangislah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan usbutu. Terus kalian kuat. Masya Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai pada terakhir perangnya beliau sallallahu alaihi wasallam tetap tegar. Ketika di Taif, apakah Nabi SAW nangis? Enggak. Dihinakan, dicaci, dimaki, beliau sakit hati? Enggak. Mental Nabi kita Muhammad SAW sampai bahkan malaikat Jibril mengatakan engkau akan didatangi oleh malaikat penjaga gunung, minta segala apapun yang kau mau. Datang betul nawarkan, ya Muhammad in syi'ta la'udbiqanna 'alaihimul aqsabain. Kalau kau mau aku timpakan Taif sama Mekah dengan 2 gunung yang besar. Kalau kau mau sekarang aku pindahkan. Apa kata beliau? Lah, jangan. Pak, Masya Allah. Wallahi lisan ucapan itu nggak akan keluar kecuali dari Nabi kita sallallahu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La, jangan. Fa inni arju an yukhrijallah. Aku berharap Allah Subhanahu wa taala jadikan keturunan mereka menyembah. Ada yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Enggak takut, Pak. Walillahil izzah wa lirasulihi. Izzah keperkasaan milik siapa? Allah, Rasulnya, walil mu'minin, untuk orang beriman. 300 lawan 900, mereka takut? Enggak. 8.000 lah atau 12.000 lawan 20.000, mereka takut? Enggak, mereka nggak pernah takut Pak. Kondisi mereka peralatannya sedikit, manusia yang sedikit, takut dari jumlah yang banyak? Nggak pernah. Mereka mengumandangkan wa kam min fi'atin qalilatin, betapa banyak kelompok yang sedikit, ghalabat fi'atin katsiratan biidznillah, bisa mengalahkan jumlah yang apa? Besar dengan izin Allah SWT. Mental Pak. Itu kenapa? Taat sama Allah. Di malam hari suara mereka itu seperti suara lebah di malam hari membaca Al-Quran. Seperti lebah Pak. Kalau kita suaranya di malam hari suara ngorok, kayak lebah betul. Tapi apa? Ngorok. Zaman sahabat yatlun Al-Quran, mereka membaca Al-Quran. Nabi kita Muhammad SAW di malamnya Aisyah tidur, beliau ngapain? Sholat. Aisyah tertidur, beliau menangis. Aisyah tertidur, Nabi kita Muhammad SAW datang ke Baqi, kuburan Baqi di malam harinya, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengatakan Allahumma ighfir lahum warhamhum, ya Allah, ampuni mereka semua, rahmati mereka semua ya Allah. Datang ke ahli Baqi sampai ditunggu oleh Aisyah dengan waktu yang lama sekali. Bayangkan Pak, Masya Allah, tabarak rahman. Bayangkan bagaimana ketaatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk Rabbul Izzati wal Jalalah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Mental yang Allah bangun untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah beliau bersedih hati? La. Anak beliau meninggal sallallahu alaihi wasallam, apakah beliau nangis? Beliau nangis, tapi sallallahu alaihi wasallam tetap teguh. Siapa yang diambil dari beliau? Al-Qasim diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau masih hidup, meninggal semua anak-anak beliau sallallahu alaihi wasallam. Meninggal semuanya kecuali siapa? Fatimah. Diambil istri beliau sallallahu alaihi wasallam Khadijah, diambil paman beliau Abu Talib, diambil kakek beliau Abdul Muttalib, diambil bapaknya, diambil ibunya. Apakah Nabi kita Muhammad SAW bersedih hati? La, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teguh Pak. Sampai ditawarkan harta, sampai Nabi SAW mau dibunuh, bahkan diancam untuk dibunuh, bahkan orang yang membunuhnya dikasih ganjaran yang besar sekali. Apakah Nabi SAW takut? La. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu khawatir Nabi kita Muhammad SAW ketahuan di bawah apa? Gua. Ketika itu Masya Allah Rahman, Nabi kita Muhammad SAW bersembunyi, beristirahat untuk tidak dikejar oleh orang-orang kafir. Nabi SAW di bawah, orang-orang kafir Quraisy di atas. Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, lau nadhara ahadum ila tahti qadamaihi la ra'ana. Kalau mereka melihat bawah kaki mereka, mereka tahu kita semua bakal mati. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keteguhan iman, apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Ya Abu Bakar, ayah Abu Bakar, ma dhannuka billah? Apa perasaan kau sama Allah? Ma dhannuka bi itsnaini Allahu thalithuhuma? Apa prasangka engkau dengan 2 orang yang ketiganya siapa? Allah. Innallaha ma'ana. Allah sama kita. Jangan takut, jangan risau, jangan khawatir. Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita Pak udah mau ketahuan kayak gitu, aduh. Nabi SAW lah iman. Sampai Nabi kita Muhammad SAW ketika hendak meninggal, yang pertama kali beliau tanyakan untuk para sahabatnya, asallan nas, orang udah sholat belum? Asallan nas, sudah sholat belum? Asallan nas. Beliau nggak takut mati Pak.
Beliau nggak pernah dalam kondisi merintih. La. Asallan nas. Yang saya tanyakan, orang udah sholat belum? Ya la ya Rasulullah, hum yantadhirunak. Mereka nunggu engkau untuk jadi imam ya Rasulullah. Mereka rindu sama engkau. Mereka rindu untuk engkau imami. Nabi katakan, muru Abu Bakar falyusalli bin nas. Abu Bakar suruh jadi imam. Aku belum bisa berangkat. Sadar yang pertama kali beliau ucapkan itu lagi sampai berkali-kali. Tapi antum tahu Pak, wallahi imanun billah. Nabi SAW sakit parah betul ya. Beliau meminta kepada para sahabatnya, bawa saya ke masjid. Kondisi itu kaki itu getar loh ya, sakit. Bawa saya ke masjid. Abu Bakar imam. Fataqaddama Rasulullah SAW. Rasul maju, Abu Bakar dimunduri. Lau kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau Nabi masih hidup, lahazina Rasul. Pasti Nabi SAW nangis. Pasti. Ana bisa bilang pasti. Kenapa? Rasul udah nangis ketika beliau masih hidup. Yang beliau takutkan orang-orang tinggalkan sholatnya. Sampai beliau membacakan Al-Quran, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahwat fasawfa yalquna ghayya. Akan ada setelah generasi ini adaa'us shalah, mereka tinggalkan salat mereka, wattaba'us syahwat, dan mereka ikuti hawa nafsu mereka, dunianya mereka kejar, semuanya mereka kejar, salatnya mereka tinggalkan. Fasawfa yalqawna ghayya. Beliau SAW itu nangis, beliau membacakan fasawfa yalqawna ghayya, pasti mereka itu masuk neraka Jahannam. Sallallahu alaihi wasallam. Itu yang beliau khawatirkan, yang beliau takutkan itu. Dibukakan dunia, mereka tinggalkan akhirat. Sampai beliau mengatakan, Masya Allah, yang aku takutkan, antum sata alaikumud dunya fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatum. Aku takut kalian ngejar dunia, dunia dibukakan, kalian tinggalkan akhirat. Sekarang Pak, wallahi berapa banyak ikhwah-ikhwah yang lupa di pasarnya ada masjid, yang di pasarnya ada musalla, mereka tinggalkan sholat. Wallahil azim, bukan mereka yang awam, mereka kenal agama, tahu sunnah Nabi kita Muhammad sallam, qara'ul Quran, mereka tahu Quranul Karim, mereka tahu sunnah Nabi kita Muhammad sallam. Apa kata mereka? Tunggu bentar, kerjaan saya belum selesai, saya masih ada pelanggan. Itu diucapkan, na'udzubillah. Kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu, beliau pertama kali datang ke pasar, beliau katakan asallan nas, orang udah sholat belum? Itu yang beliau ucapkan, wallahil azim uqsimu billah. Makanya Pak, bagaimana mungkin umat Islam mau perkasa ketika mereka tinggalkan agama Allah Subhanahu wa taala? Makanya apa kata Umar bin Khattab dengan tegas, perkasa Umar bin Khattab, beliau mengatakan, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Wahai umat Islam, kita ini kaum Allah perkasakan kita semua, bisa mengalahkan Romawinya, bisa mengalahkan Persianya, mengalahkan orang-orang yang lainnya. Dengan apa? Bil Islam, dengan Islam. Walau bitaqainal izzata bidunihi, kalau kita cari keperkasaan selain agama Islam, dengan hartanya, kedudukannya, semuanya, adzallanallah, Allah akan hinakan kita. Islam itu yang membuat umat Islam itu semakin apa? Tinggi. Antum lihat Pak, sekarang di Eropa sana Islam tuh mulai bangkit. Mereka dimuliakan di sana Pak. Mereka disegani di sana. Bahkan Masya Allah terakhir kali itu di Amerika itu Pak, sholat tarawih itu banyak sekali, diliput di mana-mana sama media mereka. Di bawah mereka Pak, Masya Allah, rahman nampak sekali. Ketika mereka dekat dengan apa? Agama Islam. Makanya orang ketika udah jauh dari agama Islam, pasti Allah hinakan. Syi'na am abaina, kita mau ataupun nggak mau, kita hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kita bermaksiat kepada Allah. Makanya Masya Allah Pak, ada kata para ulama yang perlu kita ketahui, ketika kita ingin maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pastikan Allah itu raqib, Allah ngawasin kita. Beliau mengatakan Masya Allah, ya'lamu, Allah mengetahui semut hitam yang berjalan
Semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di malam gelap gulita. Allah apa? Tahu. Ya'lamu dabiban namli idza sara. Allah mengetahui semut yang berjalan di malam hari di atas batu yang hitam. Allah tahu bagaimana kondisi kita. Gak mungkin Allah nggak tahu sebesar ini kita. Insyaallah. Makanya ayuhal ikhwatul kiram, ana sampaikan ketika kita ini ada keinginan untuk syahwat kita dengan lawan jenis kita, tinggalkan Pak. Wallahi tinggalkan ya ikhwah. Karena itu sesuatu hal yang gak bermanfaat bagi kita dan Allah Subhanahu wa taala akan hinakan kita cepat ataupun lambat. Insyaallah Subhanahu wa taala kita ini waktu kita sudah habis. Ana nggak tahu itu Pak, ana kira 20:05. Ana kira 20:05 itu Pak, rupanya 20:18 di sini. Allahu Akbar. Ana astaghfir kemana, mohon maaf. Udah bicara panjang, mohon maaf. Karena di sini Pak sampai jam berapa? Jam 8. Insyaallah alhamdulillah nggak ada santri. Ana mohon maaf. Nah, taib, ana tutup sampai sini. Wasiat ana Pak, ana antum semua diuji oleh Allah dengan apa? Fitnah wanita. Orang yang selamat ketika mengikuti sunnah Nabi kita sallam, dan orang yang tak selamat ketika mengikuti hawa nafsunya. Wassallallahu Nabi Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.